Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Aji Gautama, NIM 086 kelas 2G. Saya akan menyampaikan materi tentang keamanan sistem komputer. Sistem operasi merupakan komponen pengolahan perangkat lunak dasar essential component. Tersistem sebagai pengelolaan sumber daya perangkat keras komputer, hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi mempunyai dua tugas utama, yaitu 1. Pengolah seluruh sumber daya sistem komputer atau sebagai resource manager, mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. 2. Sistem operasi sebagai penyedia layanan sebagai extended atau virtual machine. Sistem keamanan pada operasi. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan sistem operasi berat kecil jika setiap orang dapat berjalan melenggang di ruang sistem komputer. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer. Harus dilakukan juga keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak diotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal atau external security. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. 2. Keamanan interface pemakai atau user interface security. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identitas pemakai. Sebelum pemakaian diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Dalam interior security, keamanan internal berkaitan dengan pengamanan berbagai kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integrasi program dan data. Gangguan keamanan pada sistem operasi. Contohnya virus. Virus adalah program komputer yang dapat menyalin dirinya sendiri dan memiliki kemampuan menular ke komputer lain. Virus bisa berupa sebuah program independen atau program yang masuk ke file lain yang menjadi hostnya. 2. Exploit merupakan sebuah program urutan atau perintah atau kumpulan data yang masuk ke komputer dengan memanfaatkan kelemahan keamanan atau juga bug dari suatu aplikasi atau sistem operasi dan berakibat perilaku aneh pada aplikasi. Yang 3, from atau caching adalah program yang bisa menduplikasikan diri antar jaringan. Berbeda dengan virus, from juga tidak termasuk ke dalam file lain. Sebuah jaringan yang terserang from umumnya mengalami penurunan kecepatan yang drastis. 4. Spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang terinstal secara diam-diam pada PC untuk mengambil alih sebagai kontrol komputer tanpa pengetahuan pemiliknya. Sementara itu, spyware secara diam-diam memonitor aktivitas pengguna. 5. Adware adalah skrip yang dibuat menggunakan interpreter yang masuk ke cache browser kita untuk menampilkan iklan promosi. 6. Malware. Malware adalah perangkat lunak yang menimbulkan penyimpangan fungsi dari sistem komputer atau aplikasi yang ada di dalamnya. Software ini dirancang untuk menyusun dan merusak sistem komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. 7. Troja horse. Berawal dari epik kuda Troya pada legenda Romawi. Troja adalah malware yang masuk ke sistem untuk menjalankan fungsi yang diinginkan pembuatnya. 8. Rootkit, sebuah atau kombinasi dari beberapa program yang dirancang untuk mengambil alih sistem secara fundamental. Pada Linux, istilahnya akses root, sedang pada MS Windows istilahnya akses administrator. 9. Spam. Spam adalah bentuk penyalahgunaan pesan elektronik pada email, forum,
newsgroup, blog, milis, dan lainnya. Spam adalah pesan massal yang tidak dikehendaki. Ke-10, hoax. Hoax adalah pesan palsu, berantai yang bertujuan untuk membuat misinformasi, misalnya pesan anjuran untuk menghapus semua lampiran email yang sebenarnya aman, atau pesan bahwa kalimat akan terjadi pada awal penganti milenium. Ke-11, keylogin. Keylogin adalah sebuah metode untuk menangkap apa yang ditekan pengguna pada keyboard. Sebenarnya keylogin digunakan untuk belajar bagaimana user menggunakan komputer atau untuk menentukan sumber kesalahan yang bersifat human error. Penanganan gangguan terhadap sistem operasi. Ada beberapa cara untuk mengamankan sistem operasi dari gangguan keamanan. Yang pertama, memasang antivirus. Antivirus adalah benteng pertahanan pertama terhadap serangan virus dan trojan. Dengan menginstal antivirus, setidaknya akan sedikit mungkin terdeteksi apabila ada sebuah program yang berniat jahat menyusup ke komputer kita. Yang kedua, memberi software anti-spyware. Software anti-spyware sangat berguna untuk menanggulangi sebuah program yang menyusup ke dalam komputer dengan tujuan untuk memata-matai data kita, seperti username, password, kemudian akan dikirim ke pemiliknya. Program jahat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, firewall. Firewall adalah sebuah software yang bertugas untuk mengatur lalu lintas keluar masuknya data sebuah komputer dengan LAN, local area network. Contohnya Windows Firewall. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf lahir batin. Semoga COVID-19 cepat hilang dan kita dapat berkumpul lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.